hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur para pendengar Anas Radio pada pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 28 Rabiul Tsani 1433 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Maret 2012, kita berjumpa kembali bersama Bang Andri Abu Umar di siaran Bincang Usaha Mandiri. Boom, seperti kata Abu Zur'ah, boom. Kita niatkan boom ini ingin mengguncangkan dunia wirausaha anak-anak muda, terutama kaum muslimin, sehingga lebih termotivasi dan terinspirasi untuk berwirausaha. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini siaran Bincang Usaha Mandiri kita sangatlah istimewa karena subhanallah, Bang Andri pertama kalinya siaran di Anas Radio ini dari luar kota Bandung ya. Jadi hari ini ada beberapa keistimewaan siaran kita pagi ini. Yang pertama, hari ini Bang Andri Abu Umar akan siaran dengan cara monolog. Monolog itu satu arah, tanpa ditemani moderator kita yang ceria dan semangat, ya, Kang Satria Erlangga Abu Zur'ah. Dan Masya Allah, keistimewaan yang kedua, siaran kali ini berlangsung live dari rumah sahabat kita Abu Zaki di Jalan Tegal Sari Barat 1 nomor 12 Kota Semarang. Dan alhamdulillah, selain komunikasi massa bersama para pendengar Anas Radio di seluruh Indonesia dan mungkin juga di luar negeri, hari ini kita selain komunikasi massa bersama antum semua kaum muslimin, kita ada komunikasi kelompok. Jadi di depan Bang Andri sekarang ada beberapa sahabat-sahabat yang juga belajar berwirausaha. Teman-teman dari Kota Bandung yang bersama Bang Andri Abu Umar di Kota Semarang. Dan subhanallah, keistimewaan yang ketiga, siaran hari ini dimajukan jam 8 pagi. Karena tidak biasanya di Semarang ini di sela-sela daurah Kitabut Tauhid yang berlangsung selama 7 hari bersama guru kita Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah, kita majukan lebih cepat jam 8 pagi. Insyaallah Bang Andri akan monolog selama 40 menit atau bisa kurang daripada itu. Nanti kita sisakan untuk sesi tanya jawab melalui SMS KIP. Nah, hari ini kita akan bahas judul pertemuan yang keempat adalah keberanian di dalam bisnis. Keberanian di dalam bisnis. Baik para pendengar Anas Radio yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 kali pertemuan, kita belajar yang pertama, kita membuka cara berpikir kita, mindset kita. Jangan lupa ya, rumus 4U dari Bang Andri Abu Umar, karena ini rumus awal bagi setiap orang kaum muslimin yang ingin berwirausaha. Yaitu ubah cara berpikir, ubah cara belajar, ubah cara berkomunikasi, dan ubah cara bergaul. Sehingga di pertemuan pertama kita membahas tentang mindset berwirausaha. Mindset berwirausaha. Nah, di pertemuan kedua kita semakin maju. Kita hancurkan mitos-mitos berwirausaha. Mudah-mudahan masih bisa di muzakarah ya, di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, pertemuan ketiga yang kemarin, kita semakin meningkat. Setelah kita hancurkan belenggu kita, belenggu kehidupan kita, pemikiran kita untuk berwirausaha, kita mulai mempelajari bagaimana cara berpikir yang kreatif, cara berpikir yang terbuka untuk memulai berwirausaha. Nah, pertemuan yang keempat hari ini, kita akan semakin lebih maju lagi. Karena tidak ada gunanya
tidak ada manfaatnya. Seseorang yang sudah bagus cara berpikirnya, ya, kaum muslimin, ya nggak, teman-teman yang mau berwirausaha, cara berpikirnya sudah mantap, mitos-mitosnya sudah dihancurkan semuanya, belenggu-belenggungnya sudah dilepaskan semuanya, otaknya pun sudah kreatif, sudah sering kesana dan kemari, visualisasinya sudah mantap, imajinasinya sudah mantap, rencananya pun sudah terbentuk dalam suatu proposal yang bagus. Semua itu, ya pendengar Anas Radio, tidak akan ada artinya kalau kita tidak berani memulai membuka usaha. Nah, kalau dalam istilah kami para motivator, itu namanya NATO. NATO itu no action, talk only. Ya. Bicara saja, nulis saja, rencana saja. Rencana-rencana doang, tetapi tidak berani memulai membuka usaha. Jadi hari ini kita akan tambah materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Live dari Kota Semarang ini, ya, materi berani membuka usaha. Baik, sebelum itu Bang Andri Abu Umar akan menambah faedah. Jadi kalau seseorang ingin membuka usaha, itu ada dua syarat, ya. Ada dua syarat yang umum. Kalau dalam bahasa kita, kalau kita mempelajari agama, ada kaidah, ada qaidah. Ada kaidah yang umum untuk individunya, ada kaidah atau kaidah yang khusus untuk bisnisnya. Ya. Jadi ada syarat bagi seseorang individu yang ingin mulai berwirausaha, ya kan? Dan juga ada syarat dari sebuah bisnis yang akan bagus di lapangan usaha. Nah, tetapi kalau syarat bisnis ini, insya Allah kita akan bahasnya di pekan yang akan datang. Nah, hari ini kita fokus kepada keberanian dalam bisnis. Baik, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syarat individu untuk memulai usaha itu ada 3. Ya. Siapa yang tidak punya 3 ini, tidaklah sempurna dia memulai usahanya. Ya, ada 3 syarat ya. Nah, syarat yang pertama namanya syarat kognisi. Syarat pikiran. Ya. Syarat yang kedua adalah syarat afeksi. Sikapnya. Dan syarat yang ketiga adalah syarat konasi atau psikomotor. Kalau dalam bahasa teman-teman kita di ilmu psikologi. Dia ada syarat kognisi, ada syarat afeksi, dan ada syarat psikomotor. Psikomotor itu tindakannya. Apa tindakan dari seseorang yang ingin mulai berwirausaha? Baik, kita bahas. Nanti kita akan ketemu dengan materi intinya, berani dalam bisnis. Nah, yang pertama ini syarat kognisi. Nah, syarat kognisi sudah kita sentuh di pertemuan yang sebelumnya. Syarat pikiran orang yang ingin memulai usaha itu ada 2. Ya. Syarat pikiran, mindset, kognisi ya. Jadi seseorang yang ingin memulai wirausaha itu ada 2. Yang pertama syaratnya harus visioner. Nah, visioner. Ya, nah, kita sering mendengar ya dalam istilah organisasi atau manajemen, kita mendengar seseorang itu harus punya visi dan misi. Nah, kata-kata yang mudah disebutkan, sering kita dengar. Tapi apa maksudnya visi ini? Ya. Nah, jadi ini syarat yang pertama, visioner. Visioner itu singkatnya artinya, ya, visioner itu adalah seseorang yang dia berpikir jauh menembus masa depan. Ya, jadi visioner itu pemikiran seseorang yang jauh menembus masa depan. Jadi ketika dia ingin memulai kehidupannya, memulai bisnisnya, ya, dia harus punya cita-cita ya. Dia harus punya cita-cita. Ya, walaupun kakinya menancap ke bumi, ya enggak. Tapi cita-citanya ke bintang suraya. Seperti banyak perkataan para ulama kita, ya enggak, untuk memotivasi. Kaki menancap ke bumi, cita-citanya ke bintang suraya. Cita-citanya sampai ke atas langit. Nah, sama dengan hal ini juga. Jadi harus visioner. Ya, visioner ya. Untuk apa? Ya, alasan dia berwirausaha. Alasan dia berwirausaha. Nah, yang kedua, syarat kognisi individu seseorang dalam berwirausaha itu adalah, sudah bahas di materi yang ketiga, yaitu seseorang harus punya kreativitas dan inovasi di dalam bisnis.
Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan ketiga. Tidak perlu kita ulangi lagi. Nah, mungkin kalau masih bingung boleh ditanya di SMS Skype. Ini syarat kognisi, visioner dan kreatif. Lalu yang kedua adalah afeksi. Afeksi ini sikapnya. Jadi setelah seseorang itu punya visi ke depan, punya cita-cita untuk apa sebenarnya dia berbisnis nih, dan dia punya kreativitas dalam bisnis, dia harus punya sikap. Dan sikap ini pun harus ada dua di dalamnya. Harus ada dua di dalamnya. Ya. Nah, yang pertama, ya, syarat afeksi, sikap ini. Yang pertama, seorang yang ingin berwirausaha, dia harus punya mentalitas yang mandiri. Mandiri. Ya. Atau kalau bahasa kita, bebas. Ya, nah, selama seseorang yang ingin berwirausaha, dia masih terikat dengan sesuatu. Ya. Maka dia terikat dengan dunia kerjanya, atau terikat dengan hal-hal yang yang mengikat secara mentalitas, ya, belenggu-belenggu motivasi, maka ya enggak akan kurang sempurna dia memulai bisnis. Dia tidak akan fokus berbisnis. Tidak akan fokus dalam berbisnis. Ya. Kalau bahasa ya agamanya konit, ya, tidak akan apa? Tidak akan khusyuk, ya. Tidak akan apa? Tidak akan ya enggak. Dia konsisten nantinya dalam berusaha. Karena ingat di pertemuan yang lalu, ya enggak, Bang Andri Abu Umar berkata, ya enggak, kalau orang berbisnis, bisnisnya sampingan, pendapatannya juga sampingan. Betul tidak teman-teman? Betul. Betul katanya. Heran suaranya ya teman-teman IPA dari Kota Semarang langsung mendengar komunikasi kelompok ini. Karena jadi ada ya enggak, mentalitas yang mandiri. Selama tidak punya mentalitas itu, agak kesulitan mulai bisnis. Lalu afeksi yang kedua, sikap yang kedua, seseorang itu, ya teman-teman yang ada di sini juga mendengar, dia harus punya jiwa kepemimpinan. Beda ya, mandiri sama punya jiwa kepemimpinan. Mandiri itu bebas, tidak terikat dengan sesuatu. Tapi dia harus punya syarat yang kedua dalam afeksi. Dia punya jiwa kepemimpinan. Ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu leadership, ya enggak. Kita punya slogan, ya enggak. Leadership, rise and fall, depend. Everything, rise and fall, depend on leadership. Ya enggak? Nah, segala sesuatu di dalam organisasi manajemen itu, jatuh bangunnya bergantung pada kepemimpinan. Ya, walaupun seseorang, dia punya proposal yang bagus, punya rencana bisnis yang bagus, tetapi dia tidak punya kepemimpinan yang bagus dalam bisnis, maka ya enggak, akan sulit dia ya enggak, mengepakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya dengan cara yang revolusioner. Kenapa? Karena dia tidak punya jiwa kepemimpinan dalam bisnis. Nah, jiwa kepemimpinan inilah yang akan menerbangkan usahanya, yang akan membangkitkan motivasi.
syarat kedua apa? Kang Yoga? Afektif. Nah, syarat yang ketiga apa Kang Wahyu? Psikomotor tindakan. Ya. Nah, syarat kognisi itu kita muzakarah lagi. Ada dua. Apa? Kang Anto Abu Ali? Visioner. Yang kedua? Kreativitas. Inovasi. Lalu syarat yang kedua afeksi. Afeksi ini ada dua Kang Asep. Nah, ada Kang Asep ini dari Bandung. Namanya Asep tapi ada di Tanah Jawa ya. Yang pertama apa? Mentalitas mandiri. Yang kedua? Jiwa kepemimpinan, leadership. Masya Allah. Jazakumullah khair. Dan yang ketiga, psikomotor. Nah, ada satu dia yang dimaksud. Apa? Kang Aib, Abu Ismail? Keberanian. Tapi bukan asal keberanian. Keberanian yang diinginkan, yang menjadi topik kita pada hari ini, adalah keberanian yang terkalkulasi. Calculated risk. Resiko yang terkalkulasi. Nah, inilah berani di dalam bisnis yang kita inginkan. Baik. Nah, biar kita cepat ya. Ya, karena waktunya, ya ini monolog ini, tidak banyak. Jadi kita masuk ke materi tentang keberanian dalam bisnis. Nah, keberanian dalam bisnis itu, secara global, garis besar, itu terbagi 5. Ya, terbagi 5. Para pendengar Anas Radio, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah berani bermimpi. Ya, berani bermimpi. Ya. Nah, jadi sudah pernah, kalau tidak salah, Bang Andri bahas. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita lanjutkan kembali pendengar Anas Radio. Mudah-mudahan kita semua bisa bersabar ya, menuntut ilmu dunia dan akhirat. Baik, semoga Allah memberkahi kita semua. Kita lanjutkan. Jadi 5 berani tadi.
Yang pertama adalah berani apa tadi? Apa Kang ya? Berani bermimpi. Nah, mimpi ya. Tidak banyak orang berani bermimpi. Ya. Mimpi ingin membuka bisnis itu, dia punya bermimpi. Anak kita bermimpi. Kakek kita juga bisa bermimpi. Ya nggak? Ponakan kita bermimpi. Tapi mimpi impian yang dimaksud ini, ya, dia disedani mimpi. Mimpinya itu berikan kepada orang lain. Ya, mimpi itu, ya nggak? Diberitahu. Jadi maksudnya, ya nggak? Diwujudkan. Bukan dalam sekadar pikiran harus ada kasihnya, ya, dalam bentuk tertulis atau ya, dipublikasikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ini ya, mengandung makna berani mengambil resiko. Ya paham ya? Jadi berani bermimpi. Nah, jadi ini keberanian yang pertama. Kita punya slogannya, ya, barang siapa yang ya, gagal merencanakan, ya, memimpikan sesuatu, ya, sama dia dengan merencanakan kegagalan. Ya. Jadi kita harus punya skill untuk mengelola cita-cita kita. Ya. Banyak orang bisa bercita-cita, tapi ketika menuliskan cita-citanya, ya, menampilkan cita-citanya di publik, dia tidak bisa menampilkannya dengan baik. Akhirnya dia tidak pede, menyebutkan cita-citanya aja dia tidak percaya diri, ya enggak? Tidak punya mimpi yang terstruktur dengan baik. Ya. Nah, ini kayaknya butuh materi khusus ini. Ya, mind mapping, bagaimana memikirkan mimpi dan cita-cita kita yang ada di kepala kita. Makanya dalam istilah manajemen, ya enggak? Nah, mimpi itu disebutkan lebih awal ya, namanya POAC, ya enggak? P itu planning, ya enggak? Setelah planning, evaluating dan controlling, ya enggak? Jadi P yang pertama ini adalah kunci seseorang yang ingin memulai usaha. Lalu berani yang kedua. Nah, setelah kemarin kita mengelola cita-cita kita, ya enggak? Berani yang kedua itu adalah berani memulainya. Ya, berani memulainya. Seperti yang Bang Andri sebutkan tadi. Banyak orang menyusun rencana, membuat proposal, punya ide ini dan itu, punya pesan ini dan itu. Ya, sudah sangat kreatif pikirannya, tetapi tidak berani memulai. Ya, dalam bahasa kita tadi apa? NATO. No action, talk only. Ya, berani membuat barangnya, tapi ya, tidak berani memasarkannya. Nah, ini permasalahan sendiri di dalam bisnis ya. Itu yang kedua. Makanya kalau bahasa kita, ya, nah, kalau kita ingin sukses, ya, intinya ada di yang dua ini. Ada di ini. Mungkin ya, berusaha tanpa memulai. Yang ketiga, berani tiga. Ini tak kalah berani. Karena biasanya kalau di tempat tertentu, ya, nah, tidak menggerakkan tempat enggak kalau bisnis barang bisnis itu namanya gerak bisnis. Yang saya usaha sebuah usaha bon, ya. Bon ini di suatu tempat, ya, berjalan 2 bulan, bisa di bisnis kita tempat, ya. Apakah mungkin kompor, ya. Nah, ini seseorang usaha wirawan sejati tidak mungkin dia melakukan pergerakan, ya. Pergerakan yang dimaksud, ya, apakah dia mulai merubah produknya, ya, mendiversifikasikan produknya, mengembangkan produknya, kualitas produknya, itu termasuk pergerakan. Berani bergerak di dalam bisnis, merubah barang. Yang kedua, bisa merubah harga, ya, mencocokkan dengan keadaan di pasar. Yang ketiga, bisa merubah tempatnya, ya, mungkin subhanallah di sebuah tempat, di simpang jalan ini, di sebuah gang ini, prospek usaha donatnya kurang bagus, sehingga dia melakukan akselerasi dan berani bergerak. Intinya seperti kita berani bergerak dan berani bergerak tersusun dari dalam gerakan. Jadi bergerak itu ada 4 P. Pertama, pedanya, kepesannya, kualitasnya, lalu kedua, berani padanya, price, harganya. Berani tiga, berani yang ketiga adalah pada place-nya, ya, pemilihan tempatnya. Mungkin dia keliru pada tempat yang satu, mungkin dia bisa pindahkan kepada tempat yang lain. Dan yang keempat adalah berani bergerak pada promosinya. Ya enggak? Terkadang orang yang saya pakaian cukup, saya tidak mulut ke mulut. Saya berani ngomong. Saya di tanah. Ini kurang biasa si putih ini dan ini. Ini ya, saya dialog. Lalu ini bayahit. Ini apa mat Kang Yoga? Kamu berani? Berani. Jadi kita bermustika kita merencanakan kita lalu berani. Ya, berasal ketika gerak berpindah, ya, mengembangkan kita kalau jadi suatu kita
mati berani tidak akan ada manfaatnya kalau gagal. Jadi takut gagal yang Andi cerita kita standar saji itu apa maknanya enggak? Paket makanan ada nasinya ya enggak? Ada di ranci minuman tidak cuma saya mau pakai nasinya tidak terima minumnya kisah dengan hal yang sama ya. Kalau tidak mau paket hanya paket ya enggak? Tapi sih itu biasa sering sukses ya, buat ada asnya. Asnya ada di sini menutup bau yang dari baju semua modal yang mungkin kurang ya, yang tidak sesuai diharapkan ya, teman juga ya tidak sangat apresiasikan. Nah, ini proses. Jadi pada hal apapun dalam bisnis tidak instan, jadi tidak. Ya, jadi berani gagal. Satu paket dia dengan kesuksesan. Jadi siapa yang ingin sukses tidak mau gagal, itu namanya dia itu sama dengan tidak berani yang kelima, yaitu berani sukses. Wah, semangat sekali ya teman-teman sahabat Ikhwan yang ada di sini. Jadi sekali lagi Bang Andri Abu Umar simpulkan, keberanian itu ada 5. Yang pertama berani bermimpi. Yang kedua berani memakai. Yang ketiga berak, ini melakukan pergerakan pada 4 hal tadi. Produk, harga, tempat dan promosinya. Nah, tolong diingat nanti kita muzakarah di waktu yang akan datang. Ya. Dan yang ketiga adalah berani gagal. Dan yang kelima adalah berani sukses. Ya, walhamdulillah. Nah, ini ada SMC sahabat kita Bu Zikro dari Makassar. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut gagal dalam memulai bisnis akibat modal yang pas-pasan. Ya, yang pas-pasan ini pas-pasan kemarin ya. Ingat materi kemarin, modal tidak bisa jadi excuse dan malah makanya ke modal. Maksudnya pas mau jadi kamu mau pas-pasan bermakna enggak mau buka bisnis ada idenya. Betul. Pas mau bisnis ada modalnya. Udah tidak excuse. Ingat terus yang B itu game. Ya. Kita ada tidak entah L tidak excuse alat suatu dan J B itu modal saya sulit pas-pas. Harusnya berkata kita modal itu orang pengusaha kita gatu kita yang sesungguh ya uang 100.000 kita bikin hotel nulis kita melamati konyol seperti yang Bang Abu katakan di pertemuan awal. Jika 100.000 bisa uang juta kita dengan modal awal tanya lah Bang Abu punya modal pasan. Nah mana katakan ya enggak semua modal dengkul yang punya berbisnis ide bisnis ya perkenalan ide otak ide lidah dan dengkul ya enggak punya dengkul pun bisa bisnis. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa takut ini? Nah, ini rasa takut ini akibatnya apa? Akibatnya sebabnya harus kita cari dulu ya. Enggak. Bisa jadi dia punya latar belakang masa kecil. Memang punya sifat dasar rasa takut memulai sesuatu. Ya enggak? Punya sifat dasar ya enggak? Tadi tidak berani pada 5 hal tadi. Ya enggak? Mungkin punya traumatik pada sesuatu, ya enggak? Punya tekanan pada sesuatu, latar belakang keluarga. Nah, ini harus dihancurkan terlebih dahulu. Ya, kalau dia punya mitos-mitos. Lalu yang kedua, apakah dia punya rasa takut karena pengalaman gagal atau bangkrut atau rugi dalam bisnis? Ya. Nah, kalau kita rasa takutnya disebabkan oleh hal seperti ini, nah, wasiat dari Bang Andri Abu Umar yang pertama, memang kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif ya. Ya enggak? Karena itu sangat mempengaruhi. Jadi, yang pertama, kalau kita yang punya rasa takut, coba gaul, berguru dengan orang yang berani. Ya enggak? Coba cari guru yang berani. Ya enggak? Jangan cari guru juga yang penakut. Ya enggak? Kalau kita banyak tanya, konsultasi sama guru yang juga takut berbisnis, ya enggak? Maka akan menularlah sifat kita yang penakut dalam bisnis. Coba cari guru yang berani dalam bisnis. Ya enggak? Dia sudah gagal 100 kali, 10 kali, bikin gerobak bakso, bikin usaha bengkel, tapi dia tetap bersemangat dalam bisnis. Coba berguru dengan orang seperti itu. Ya enggak? Dulu Bang Andri punya pengalaman yang sama. Kalau kita berguru, berkonsultasi, bermentor bisnis dengan orang yang penakut, ya enggak? Tidak berani, kita juga ikut-ikutan takut. Ya, ikut-ikutan takut. Tapi coba kita berguru dengan orang yang berani. Berani 5 tadi. Berani mimpi. Orang yang dia punya keberanian dalam mimpi, punya keberanian dalam memulai, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Tidak.